sekarang sudah jam 1:05. Jadi sesuai dengan Recording in progress. 5 menit. Tapi karena memang yang masuk baru 20-an orang, ya udah nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan pada teman-teman untuk mengisi daftar hadir. Jadi ada 2. Yang satu yang ada di portal, yang ada di portal STN antara jam 1 sampai dengan jam 3, dan juga yang ada di link yang ada di share di chat room. Baik. Pertama-tama kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewo. Saya adalah staf dari bidang reaktor. Jadi kebetulan saya di sini diminta untuk menggantikan Mas Sulistyo, karena hari ini kebetulan Mas Sulistyo sedang berhalangan karena sedang berduka. Jadi di sini kita akan melaksanakan praktikum sekaligus penjelasan terkait dengan reaktivitas negatif suhu bahan bakar. Recording in progress. Di sini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 bersama saya Prasetyo Harsha Dewo. Saya di sini biasanya dipanggil Dewo. Nanti kalau mau ada tanya-tanya atau ada yang mau dikomentar atau mau yang lain, silahkan di chat di grup ada saya juga. Jadi kalau ada yang masih bingung atau ada apa-apa, silahkan tanya atau chat aja. Oke. Pada hari ini karena kita ada 2 hal. Jadi yang pertama, selain kita melaksanakan praktikum, kita juga ada penjelasannya. Jadi kita harus agak padat ya. Kan kalau kemarin kan biasanya kan sehari penjelasan, kemudian biasanya praktikum kan ya. Kalau sekarang ini karena 2 minggu ke depan kita sedang ada banyak kegiatan, sehingga minggu depan tidak ada operasi, sehingga untuk pertemuan ini di press, jadi ada penjelasan sekaligus dengan pelaksanaan dari praktikum ini. Jadi apa aja yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah, yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan tujuan praktikum, jelas. Kalau misalnya kita tidak tahu tujuannya, ngapain kita melaksanakannya. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit banyak membahas tentang bahan bakar. Tapi khususnya di sini kita akan membahas tentang bahan bakar triga. Kemudian kita akan sedikit banyak membahas tentang reaktivitas. Dan terakhir kita akan membahas tentang metodologi apa yang akan teman-teman lakukan pada siang hari ini. Oke, teman-teman sudah pernah mendapat materi tentang bahan bakar triga mungkin? Atau bahan bakar secara umum? Baru sekilas umum gitu. Baru secara umumnya ya, oke. Nanti akan kita bahas lebih detail, khususnya untuk bahan bakar triga. Kalau teman-teman reaktivitas sudah tahu apa itu reaktivitas? Belum juga? Oke, masalah. Nanti harapannya nanti setelah selesai praktikum ini lebih memahami reaktivitas, karena biasanya setelah praktikum ini nanti akan ada praktikum kalibrasi batang kendali, di mana nanti teman-teman akan mencari nilai reaktivitas dari masing-masing batang kendali. Dan yang terakhir kita akan membahas metodologi tentang apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Selanjutnya, tujuan kita melaksanakan praktikum ini adalah, ini kok enggak mau. Sebentar. Enggak, ketutupan tulisannya. Tujuan kita pada praktikum kita pada siang hari ini adalah memahami perubahan reaktivitas akibat peningkatan suhu bahan bakar. Dan yang kedua adalah mempengaruhi pengaruh suhu pada reaktivitas. Jadi tujuan utama kita adalah 2 ini. Mungkin teman-teman sudah sempat sekilas melihat reaktivitas negatif suhu saat teman-teman melaksanakan praktikum kalibrasi daya bersama dengan Mas Agul. Jadi kemarin teman-teman sudah melaksanakan praktikum kalibrasi daya, di mana reaktor dioperasikan, kemudian sistem pompa pendingin dimatikan. Nah, teman-teman apabila jeli melihatnya, akan melihat bahwa daya yang dibangkitkan akan turun. Apabila semula berada di 100, apabila kita tunggu, dia bisa turun sampai dengan sekitar 60-an kilowatt. Nah, itu diakibatkan karena perubahan reaktivitas akibat peningkatan suhu bahan bakar. Nah, ini akan lebih kita perdalam lagi terkait dengan materi tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman sudah pernah lihat materinya sekilas saat melaksanakan praktikum kalibrasi daya. Nah, kita akan membahas tentang bahan bakar triga. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang bahan bakar triga, apa yang teman-teman ketahui tentang bahan bakar nuklir? Secara global deh.
memiliki waktu paruh, Pak. Oke, boleh ada waktu paruhnya, tapi waktu paruhnya lama ya, soalnya kan umumnya kalau bahan bakar yang fresh fuel itu kan uranium 235 sama uranium 238 ya. Jadi memang waktu paruhnya jutaan tahun. Oke, boleh. Selanjutnya, ada apa lagi yang diketahui oleh teman-teman tentang bahan bakar nuklir? Bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Oke, boleh menghasilkan energi nuklir itu khususnya pada di PLTN ya. Jadi kalau misalnya di PLTN bahan bakarnya kita menggunakan untuk menghasilkan energi. Tapi kalau untuk di reaktor riset di sini kita lebih digunakan untuk sebagai sumber neutron ya. Jadi Nggak tahu temen pemanfaatannya siapa, mungkin tapi kemarin sudah sempat dibahas dia sama kayak telat gitu datangnya. yang operasi siapa ya? Cewek cowok, Mas Wahyu. cewek cowok, Operasi reaktor. nggak tahu. Mas Wahyu. Sama Mas Wahyu kan sudah sempat dibedakan ya antara perbedaan antara reaktor riset dengan PLTN ya. Jadi kalau misalnya reaktor riset dia lebih sering menggunakan lebih banyak menggunakan neutron untuk melakukan eksperimen dan juga untuk iradiasi dan aktivasi. Sementara untuk di PLTN itu kita menggunakan panas yang dibangkitkan sebagai sumber energi. Oke, boleh. Jadi bahan bakar yang ada di reaktor riset khususnya di bahan bakar 3 itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di PLTN. Kalau bahan bakar yang di PLTN itu umumnya mereka terbuat dari pelet-pelet uranium dioksida UO2 yang dibuat menjadi pelet-pelet kecil dan disusun menjadi dalam sebuah cladding menjadi sebuah fuel assembly. Di mana fuel assembly nanti dikumpulkan menjadi beberapa akan menjadi fuel bundle. Nah, untuk masing-masing fuel assembly itu bisa panjangnya sampai dengan 4 meter. Jadi sangat berbeda jauh dengan bahan bakar 3, di mana bahan bakar 3 ini secara dimensi dia itu hanya memiliki ketinggian sebanyak 75 cm saja. Jadi dia itu sangat pendek, relatif pendek. Jadi kira-kira hanya selebar inilah kira-kira. Kemudian di sini dia itu terbuat dari uranium dan uraniumnya itu tidak di seluruh bahan bakar. Jadi sangat berbeda dengan di PLTN, di mana untuk bahan bakar PLTN itu pelet-peletnya disusun dari atas ke bawah dan disisakan gap udara di mana di atasnya itu ada pegas yang untuk digunakan untuk menampung dari produk fisi. Nah, karena kita sudah mengomongkan tentang produk fisi, itu adalah akibat kita di sini menggunakan klongseng yang terbuat dari stainless steel, bukannya zirconium. Nah, zirconium itu bagusnya itu dia memiliki tampang lintang neutronik yang rendah sehingga neutron bisa bebas keluar masuk. Tetapi dia memiliki secara struktural lebih lemah daripada apabila kita menggunakan stainless steel. Nah, di sini kita menggunakan stainless steel untuk menjaga tekanan disosiasi dari produk fisi yang terbentuk saat kita melaksanakan operasi di sini. Nah, itu adalah kenapa kita menggunakan klongsong yang terbuat dari stainless steel. Kalau di PLTN, stainless steel kan justru digunakan sebagai untuk pressure vessel-nya ya. Jadi untuk di PWR kan ada tangkinya, itu menggunakan bahan dari stainless steel. Jadi agak kebalik dengan yang ada di sini. Kemudian di sini kita memiliki batang zirconium yang ada di tengah-tengah sini. Gunanya adalah untuk mengatur sifat yang ada di dalam bahan bakar. Dan juga ada piringan molybdenum sebagai burnable poison di sini. Yang bertujuan untuk menjaga reaktivitas dari bahan bakar agar bahan bakar yang fresh itu tidak akan memiliki reaktivitas yang lebih tinggi daripada bahan bakar yang memiliki burn up yang lebih banyak. Jadi harapannya di sini power packing faktornya itu adalah lebih mendekati. Dan berat dari masing-masing fuel elemen ini adalah cukup ringan ya, hanya sekitar 3,4 kg saja. Kemudian di sini, saya terlewat, jadi bahwa untuk bahan bakar di sini kita umumnya menggunakan yang pengayaan 20% ya, jadi sangat berbeda dengan yang di PLTN, di mana di PLTN itu rata-rata pengayaannya antara 3-7%, tergantung dengan desain. Nah, di sini kita boleh sampai dengan 20%. Dengan punya pengayaan sebanyak 20%, di sini kita bisa punya reaktor yang masa kritisnya lebih kecil. Jadi dibandingkan dengan di PLTN, sehingga kita bisa mencari keputusan dengan lebih mudah. Itulah kira-kira. Nah, selanjutnya saya akan berbicara tentang IFE yang akan kita gunakan untuk mengambil data kita pada siang hari ini. Jadi di sini kita menggunakan instrumented fuel element yang sama persis dengan bahan bakar yang tadi di slide sebelumnya. Hanya saja di dalamnya itu terdapat termokopol yang terbuat dari kromel dan alumel di pusat dari bahan bakar. Dan mereka berada di pusat di tengah-tengah sini dengan perbedaan jarak sekitar 1 inci ke atas dan ke bawah. Jadi kurang lebih sama. Nanti dari perbedaan
di sini nanti akan menghasilkan tegangan, di mana apabila kita lihat tegangannya nanti dapat dikonvert menjadi berapa suhu bahan bakar dari masing-masing fuel element. Dan di sini kita memiliki dua buah instrumen fuel element ya, yang satu ada di ring B di pusat, jadi kita bisa melihat nilai berapakah suhu bahan bakar di pusat, dan juga di ring F yang berada di ring paling luar. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau main sedikit tebak-tebakan dulu biar teman-teman nggak ngantuk. Kan biasanya kan jam segini kan sudah habis makan, apalagi mungkin tadi pagi ada kelas, jadi mungkin agak ngantuk ya. Saya mau sedikit tebak-tebakan dulu sama teman-teman dulu. Nanti tolong jawaban dari teman-teman ditulis di chatroom ya. Oke, kita pertama akan tebak-tebakan tentang konsumsi yang digunakan oleh bahan bakar dari Triga. Jadi seandainya kita punya reaktor Kartini nih. Reaktor Kartini, dia kan dayanya kan maksimal 250 kW. Kita operasikan di daya 250 kW. Kemudian di sini kita operasikan selama 200 hari setahun. Jadi hampir tiap hari operasi lah, hampir tiap hari kerja gitu, ditambah sedikit buat perawatan. Anggap aja operasi tiap hari. Dan dia beroperasi selama 8 jam per hari. Jadi masuk jam 8, pulang jam 4, operasi terus gitu lah kira-kira. Selama setahun. Kira-kira menurut teman-teman, berapakah uranium 235 yang digunakan di sini? Silakan tulis tebakan teman-teman di chat room. Apakah kira-kira 100 gram atau 200 gram atau 300 gram atau berapa? Saya mau tahu tebakan teman-teman kira-kira berapa? Ini buat sekalian melatih insting engineer-nya teman-teman juga. Kira-kira berapa? Berapa gram yang dikonsumsi oleh reaktor Triga dalam setahun kira-kira? Dengan asumsi dia beroperasi pada daya 250 kW, kemudian dioperasikan selama 200 hari per tahun, dan beroperasi selama 8 jam per hari. Kira-kira seperti itu. Silakan tulis di chat room. Ini dari operatornya minta suruh nunjuk, tapi saya mau ngerti dari teman-teman dulu deh. Kalau nggak ada yang jawab berarti, oh ya, oke. Tapi kalau ada yang jawab berarti ada yang menghentikan. Oke, nggak ada yang mau mencoba menjawab? Yakin nggak ada? Oke, skip. Berarti totalnya sebenarnya yang dikonsumsi adalah sekitar 20 gram dalam setahun. Jadi dia adalah sebuah reaktor yang cukup hemat. Oh ya, Mas Rias lagi tadi sudah menjawab 50 gram ya. Oke ya, nggak apa-apa. Hampir mendekati. Jadi instingnya sudah lumayan dekat. Jadi di sini konsumsi yang dibakar adalah sekitar 20 gram dalam setahun untuk konsumsi parameter yang seperti ini. Kemudian yang kedua, saya ada sedikit tebak-tebakan lagi terkait dengan kekuatan thermal dari bahan bakar Triga. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ketahui, tadi kan saya sudah sedikit cerita tentang bahan stainless steel ya. Jadi bahan kita untuk longsong itu kita menggunakan stainless steel karena dia memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan kita menggunakan zirconium. Nah, saya juga pengen tebak-tebakan lagi untuk melatih insting engineering kalian. Dengan asumsi kita punya reaktor Triga dengan daya 2 MW. Jadi persis yang ada di Bandung. Hanya saja kan kalau di Bandung kan ada sedikit trouble, jadi tidak bisa di daya maksimal. Di sini asumsinya bisa beroperasi di daya maksimal 2 MW. Kemudian reaktor tersebut itu kira-kira menghasilkan sekitar 32 kW per masing-masing fuel element. Nah, saya mau tahu, seandainya nih terjadi loka, teman-teman sudah tahu loka? Belum tahu Pak saya. Belum tahu Pak. Oke, jadi loka adalah kejadian di mana terjadi kecelakaan, di mana terjadi kehilangan sistem pendingin. Itu adalah loka. Jadi LOCA, loss of coolant accident. Nah, itu kecelakaan di mana sistem pendinginnya itu bocor, sehingga
teras tidak terdinginkan dengan sempurna, dan kadang-kadang kalau di PLTN bisa terjadi meltdown. Nah, di sini saya ingin tahu teman-teman kira-kira kalau misalnya ada sebuah reaktor beroperasi pada daya 2 MW dan masing-masing fuel elemen itu kira-kira membangkitkan 32 kW per fuel elemen, kemudian terjadi kecelakaan di mana sistem itu kehilangan bahan bakar, kehilangan sistem pendingin, sehingga bahan bakarnya itu tidak terdinginkan dengan sempurna. Kira-kira berapa sih suhu dari bahan bakar tersebut? Saya mau tahu tebakan kalian di chat. Silakan. Kira-kira berapa suhunya? Apakah sekitar 600 derajat, atau sekitar 1000 derajat, atau sekitar 200 derajat saja, atau berapa gitu kira-kira? Oke, ada satu, 100 derajat, Mas Farid. Mas Gusti, 143 derajat Celcius. Oke. Ada teman lain mungkin? Nah, ini sudah berapa banyak? Ada yang 300 derajat, ada yang 150 ke atas, ada yang 1000. Oke, 160 derajat. Oke. Ya, memang lebih banyak variasinya ya. Jadi ada yang ekstrim rendah, ada yang ekstrim tinggi. Tapi sebenarnya di sini jawaban yang benar adalah dia hanya di sekitar 490 derajat Celcius saja. Jadi buat gambaran teman-teman, reaktor Kartini apabila kita beroperasi pada daya full 100 kW, itu panas yang dibangkitkan oleh bahan bakar itu hanya berkisar antara 130 sampai dengan 180 derajat saja. 130 itu adalah suhu ketika kita beroperasi dengan daya maksimal dengan sistem pendingin menyala. Sementara kalau misalnya kita beroperasi pada daya maksimal tanpa menggunakan sistem pendingin, suhu dari bahan bakar hanya adalah di sekitar 180 derajat saja. Namun yang perlu teman-teman ketahui, untuk di bahan bakar Triga, itu mereka memiliki batasan keselamatan di sekitar 530 derajat Celcius. Jadi memang agak mepet ya. Namun jangan khawatir karena kekuatan dari kelongsong dan bahan bakar itu baru akan mulai mengalami penurunan fungsi saat mencapai suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Oke. Ya. Selanjutnya di sini saya akan sedikit berbicara tentang reaktivitas. Teman-teman ada yang tahu tentang reaktivitas? Belum ya? Kalau faktor multiplikasi kah? Ada yang tahu? Pelipatan Faktor neutron. pengalika, Pak. Oke, faktor pengalika itu bagaimana? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Misalnya kalau K-nya nilainya gini, berarti gini. Kalau misalnya nilainya K sama dengan ini, berarti Mana? gini. Kalau K kurang dari gini, gini. Ya, itu mungkin saya mau mencoba menjelaskan. Mana? Mumpung nggak ada abang. Ya Allah ya Rabbi. Kalau K kurang dari 1 itu subkritis, kalau sama dengan kritis, kalau lebih dari 1 superkritis. Ya, betul sekali Mas Rifki. Jadi yang di sini yang menjadi kita lihat adalah nilai faktor multiplikasi K, di mana kalau K lebih besar daripada 1, itu berarti dia dalam kondisi superkritis, di mana akan terjadi peningkatan dari populasi neutron. Hal ini adalah apa yang kita butuhkan saat kita melakukan startup dari reaktor. Jadi memang kita berusaha menjaga agar reaktor Ya dalam kali, kondisi kayaknya superkritis, 0. tetapi tidak terlalu superkritis. Jadi peningkatannya Ya itu kali, pelan-pelan kayaknya saja. 0. Jadi misalnya kalau di reaktor itu mungkin awalnya 1, kemudian 1,1, 1,1, 1,2, 1,1 lagi ya, kira-kira segitu. Sementara kalau misalnya di dalam bom atom yang tidak kita inginkan, itu pelipatannya tuh sangat tinggi sekali. Jadi misalnya pertama 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan nanti akhirnya bisa dor, kira-kira seperti itu. Sementara kalau misalnya kondisi kritis atau faktor pelipatannya sama dengan 1, itu adalah yang kondisi yang kita inginkan saat kita beroperasi normal. Jadi jumlah neutronnya itu konstan. Jadi 1, 1, 1, 1, 1 gitu kira-kira. Kemudian kalau misalnya kita mau shutdown reaktor,
itu yang kita butuhkan adalah kondisi yang subkritis. Jadi jumlah neutron yang ada di dalam teras itu berkurang. Jadi awalnya adalah misalnya ada 1, kemudian menjadi ada 0,75, jadi setengah, kemudian jadi 1/4, dan akhirnya dia bisa padam. Kira-kira seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita akan melihat nilai reaktivitas. Jadi nilai reaktivitasnya adalah simpangan dari kondisi kritis. Kalau misalnya simpangan dari nilai K ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah satunya adalah rho. Kalau misalnya rho sama dengan 0, berarti tidak ada simpangan. Berarti dia tidak akan menuju positif atau menuju negatif. Kalau misalnya nilainya rho dalam nilai positif, dia berarti dia adalah menuju kondisi superkritis. Sementara apabila dia bernilai negatif, dia berarti dalam menuju kondisi subkritis. Nah, semakin besar nilai reaktivitas, itu akan menunjukkan semakin besar deviasinya. Jadi apabila ada satu yang reaktivitasnya 0,01 sama yang reaktivitasnya reaktivitasnya 0,01 dibandingkan dengan yang reaktivitasnya taruhlah 2, kalau yang reaktivitasnya 0,01 berarti naiknya pelan-pelan, sementara kalau yang reaktivitasnya 2 itu nanti dia akan melonjak gitu tinggi sekali. Nah, itu adalah bagaimana kita mengukur simpangan. Rumus dasarnya adalah kita menggunakan yang ini. Rho sama dengan K min 1 per K. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaktivitas. Jadi yang pertama adalah scattering. Di mana ini scattering itu umumnya terjadi di bahan-bahan yang untuk menghamburkan. Jadi seperti grafit yang ada di dalam teras, jadi dia itu akan mengalami scattering. Kemudian moderasi oleh air, kemudian tangkapan oleh batang kendali, ini akan mempengaruhi di sana. Kemudian produk fisi seperti pembentukan dari samarium dan xenon, itu nanti akan mengurangi reaktivitas. Kemudian suhu dari bahan bakar. Kalau untuk suhu ini, dia itu tergantung dengan desain dari reaktor. Apabila dia adalah reaktor dengan desain undermodulated atau overmodulated, itu akan sangat tergantung sekali dengan suhu dari bahan bakar di sini. Untuk kebetulan untuk STN ini kayaknya tidak terlalu saya bahas untuk yang terkait dengan undermodulated sama overmodulated. Jadi kalau misalnya ingin lebih tahu lebih jauh, nanti bisa kontak saya di chat di grup, bisa boleh. Kemudian di sini selanjutnya di sini ada yang suhu moderator, di mana teman-teman tahu kalau misalnya suhu moderator itu naik, berarti densitasnya akan turun. Jadi kalau misalnya air itu densitasnya itu sekitar 1000 kg per meter kubik, nanti kalau misalnya suhunya naik itu nanti akan berkurang, sehingga akibatnya nanti jumlah moderasi dari neutron cepat itu nanti akan berkurang, sehingga dengan suhu moderator yang naik nanti akibatnya akan menurunkan reaktivitas. Sementara current voidage di sini adalah artinya pembentukan gelembung yang ada di dalam sistem bahan bakar. Jadi sekitar bahan bakar itu nanti kalau misalnya panas nanti bisa terbentuk gelombang-gelombang udara, dan gelombang-gelombang udara tersebut bisa menurunkan reaktivitas dari sistem. Dan terakhir adalah power reactor, di mana dia akan mencakup dari keseluruhan ini, tetapi bukan hal yang tidak termasuk dalam sini. Oke, selanjutnya ini adalah persamaan dasar yang akan digunakan oleh teman-teman, di mana teman-teman nanti di sana akan melihat berapakah reaktivitas suhu di sini berdasarkan rumus d rho per dt, di mana d rho ini nanti kita dapat dari tabel, dan dt adalah yang teman-teman amati dari suhu dari IFE. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat lebih jauh, nanti bisa menggunakan persamaan yang ini. Tapi ini lebih rumit dalam pengaplikasiannya, jadi teman-teman nanti pakai yang ini saja. Nah, kalau misalnya di dalam reaktivitas negatif suhu, itu kemungkinannya itu ada 2. Yang pertama adalah perubahan laju aliran pendingin. Jadi ini adalah salah satu sistem kontrol yang ada di BWR. Jadi kita bisa mengatur reaktivitasnya dengan sana. Dan juga perubahan kebutuhan output daya. Jadi kalau misalnya kita beroperasi pada daya 50 kW dibandingkan daya 100 kW, itu reaktivitas negatif suhunya akan sangat berbeda sekali. Ini adalah salah satu teori tentang mengapa terjadi koefisien negatif suhu. Jadi sebenarnya kalau di slide sebelumnya biasanya saya menjelaskan tentang undermodulated sama overmodulated, tapi mungkin kurang relevan bagi teman-teman STN. Jadi saya skip.
Ini langsung saja kita masuk ke koefisien penyebab koefisien negatif suhu di dalam bahan bakar. Ini ada 3 penyebab. Yang pertama adalah efek sel, yang kedua adalah Doppler broadening, dan yang ketiga adalah kebocoran dari teras. Nah, efek sel itu yang terjadi saat terjadi perubahan dari medium yang dilewati. Jadi bahan bakar saat mengalami pembelahan nanti itu neutronnya itu akan mengalami dia melewati beberapa medium. Jadi yang pertama itu dari bahan bakar mid-nya sendiri, kemudian ada gas yang ada di dalam bahan bakar, kemudian ada kelongsong bahan bakar, kemudian ada air, kemudian ada kelongsong lagi, kemudian ada gas lagi, baru ketemu sama bahan bakar lagi. Jadi ada beberapa medium yang harus dilewati oleh neutron sebelum bisa berinteraksi dengan uranium yang selanjutnya. Nah, hal ini itu akan masuk dalam efek sel ini, di mana perubahan dari medium-medium tersebut nanti bisa sedikit banyak mengurangi dari berapa neutron yang berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah Doppler broadening atau pelebaran Doppler, di mana di sini puncak dari absorpsi, tambah lintang absorpsi itu justru adalah akan melebar, di mana seharusnya apabila dia itu hanya berinteraksi pada puncak di sini, karena dia melebar menjadi lebih lebar sehingga jumlah interaksi antara neutron dengan uranium 238 itu justru menjadi semakin banyak, sehingga akibatnya reaktivitasnya nanti akan turun. Sementara penyebab terakhir di sini adalah kebocoran dari teras, di mana ini adalah yang coba kita tangani dengan menggunakan reflektor, tetapi tetap saja akan ada kebocoran yang keluar dari teras. Nah, ini adalah secara teoritis. Jadi from negative temperature coefficient untuk bahan bakar 3 standar itu seperti ini. Jadi nanti mungkin teman-teman besok juga bisa menganalisis ini ya ketika teman buat laporan ya. Jadi nanti seharusnya dia itu berada di rentang sini. Nanti silakan dibandingkan dengan hasil perhitungan dari teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bahan bakar 3 itu di reaktor Kartini tidak pernah lebih dari 180 derajat Celcius, sehingga dia itu paling hanya di sekitar sini. Tantangannya. Nanti silakan teman-teman bahas saat melakukan pembuatan laporan. Kemudian di sini akan kita bahas alat-alat yang kita gunakan dalam praktikum ini. Ada 3. Yang pertama adalah instrumented fuel element, di mana di sini kita akan menggunakan IFE untuk mendapatkan suhu bahan bakar. Kemudian kita menggunakan SIK dari reaktor untuk mengetahui berapakah nilai reaktivitasnya melalui perubahan posisi batang kendali. Dan yang terakhir adalah teman-teman akan menggunakan grafik reaktivitas batang kendali untuk menilai berapakah nilai perubahan tersebut dalam angka reaktivitas atau dalam nilai satuan sen maupun dalam dolar. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu satuan reaktivitas, sen, dolar, DKK per K, PCM gitu, sudah ada yang pernah tahu? Oke, baik. Jadi nanti teman-teman di sini nanti menggunakan sen dan dolar saja ya, tidak usah sampai DKK per K ya, lebih mudah. Jadi biar sederhana perhitungan dari teman-teman. Oke, jadi untuk prosedurnya nanti kita akan mengoperasikan reaktor pada daya tertentu 100 kW. Kemudian setelah kita mencapai daya 100 kW, kita akan mematikan sistem pendingin primer. Kemudian kita akan mengamati perubahan dari suhu dari bahan bakar dan juga perubahan posisi batang kendali dengan interval waktu tertentu. Jadi nanti umumnya yang kita amati adalah saat kondisi awal, kemudian saat dia mencapai suhu tertinggi, kemudian saat mencapai daya terendah, kemudian saat kita berusaha mencapai kondisi awal lagi dengan perubahan posisi batang kendali. Kemudian setelah semua stabil, kembalikan reaktor pada 3 sempurna dan amati suhu bahan bakar dan posisi batang kendali. Jadi nanti akan saya buatkan file Excel, nanti silakan teman-teman tinggal melanjutkan mengisi ya. Jadi nanti di sini kita akan mengambil data sekitar 3 kali. Jadi sekali menggunakan batang kendali pengatur, sekali menggunakan kompensasi, dan sekali menggunakan kombinasi dari keduanya. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah grafik kalibrasi dari 2 buah batang kendali yang akan kita gunakan. Jadi ini adalah pengatur dan ini adalah kompensasi. Jadi teman-teman besok akan membuat grafik ini saat teman-teman akan melaksanakan praktikum kalibrasi batang kendali. Dari 2 buah grafik ini nanti teman-teman akan buat sendiri. Tapi untuk saat ini praktikum
yang ini. Nanti akan saya share di grup. Ya. Oke, gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Pak, Belum ya? Oh, ya, silakan. Silakan. ini jadi sebenarnya koefisien suhu bahan bakar ini jadi dia itu kayak yang menentukan perubahan suhu bahan bakar terhadap posisi bahan bakar gitu ya Pak. Jadi nanti di sini Mas. Jadi kan koefisien negatif suhu itu caranya ngamatinya itu pertama kita operasi dulu nih. Misalnya di 100 kW. 100 kW suhu bahan bakarnya 130, posisi batang kendalinya 170 40 gitu misalnya. Nah, kemudian kita mematikan sistem pendingin. Kan kalau sistem pendingin kita matikan, akibatnya dari panas yang dibangkitkan oleh bahan bakar itu tidak bisa diambil oleh sistem pendingin kan ya. Jadi suhu yang ada dari bahan bakar nanti akan naik. Nah, kenaikan dari suhu bahan bakar ini nanti teman-teman akan mengamati bahwa sebenarnya di sini dengan kenaikan suhu bahan bakar nanti justru daya yang muncul adalah akan turun. Karena di sini itu reaktor kita under moderated. Kalau misalnya di reaktor-reaktor yang over moderated seperti yang di Chernobyl itu justru dengan kenaikan dari suhu mengakibatkan kenaikan pada daya. Tapi karena di sini kita adalah di reaktor 3, kenaikan suhu akan mengakibatkan turunnya tingkat daya. Nah, di sini teman-teman akan mengamati bahwa nanti misalnya daya akan turun menjadi sekitar 64 gitu misalnya. 64 kW. Nah, teman-teman amati keturunan daya sampai 64 kW, nanti suhunya berapa? Nah, setelah kita amati hal tersebut, nanti kita akan menaikkan kembali batang kendali sehingga kita punya daya kembali ke daya awal 100 kW. Nah, selisih dari posisi batang kendali, misalnya awalnya di 40, sekarang jadi taruhlah di 50, itu adalah berarti beda posisi batang kendalinya adalah sekitar 10%. Nah, 10% ini nanti kita lihat di sini. Sebentar, saya full lagi. Nah, jadi misalnya di sini, kita awalnya di 40%, di sini anggap aja 0,8, kemudian kita berubah, saat kita kembalikan ke 100 kW lagi, itu di 50%, taruhlah di sini, anggap aja 1,1, berarti perbedaan reaktivitas karena suhunya adalah antara 1,1 sampai 0,8, berarti 0,3, dibagikan dengan berapakah selisih suhu bahan bakar. Nah, nanti di sana kita akan bisa mendapatkan berapa nilai koefisien negatif suhu bahan bakar. Di mana di sini satuannya adalah sen ataupun dolar per derajat Celcius. Gitu. Nanti teman-teman akan lebih jelas saat kita sudah mulai melakukan eksperimen ini. Gitu? Terima kasih Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin kita bisa start dulu. Sudah kita siapkan. Pak Rudro, kita start dulu Pak ya. Oke, Mbak Ivan, hari ini operator kita adalah ada Mbak Ivana dan juga Mas Jalu dengan supervisor Pak Nugroho dan juga dengan PPR Pak Fajar Penuntun. Jadi di sini bisa teman-teman amati ya. Akan saya tampilkan di kamera. Di sini Mbak Ivana sedang berupaya untuk menaikkan peta kendali. Jadi nanti kita tunggu sampai reaktor kondisi kritis dalam posisi 100 kW. Sambil ini akan saya buatkan file Excel. Nanti teman-teman bisa membuat juga di rumah.
Oke, sambil menunggu sekarang Mbak Ivana sedang menaikkan bertang kendali kompensasi. Jadi sudah sampai di 100, kemudian di 60 ya. 160 nol, jadi kita tunggu sampai nanti kita pada daya 100 kW. Sini akan saya tampilkan file Excel yang teman-teman akan buat. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman akan melihat di sini membutuhkan ada 3 buah set data. Jadi pertama adalah untuk bertang kendali pengatur. Kemudian di sini adalah bertang kendali kompensasi. Kemudian di sini adalah untuk bertang kendali kombinasi. Jadi antara dia adalah kombinasi antara bertang kendali kompensasi dan bertang kendali pengatur. Saya lebarkan biar lebih enak. Kemudian yang perlu teman-teman catat adalah berapakah suhu yang ditunjukkan IFE. Jadi mungkin Mas Jalu bisa menunjukkan IFE di blok yang warna hitam. Yang mana? Nah ya, jadi yang ini ya yang diaman teman-teman ya. Ini adalah suhu IFE. Kemudian di sini adalah mengamati posisi dari bertang kendali kompensasi dan bertang kendali pengatur. Sebentar, saya coba. Yang mana saja? Yang kompensasi dan yang pengatur. Oke. Selanjutnya teman-teman nanti akan mendapatkan nilai delta rho ini berdasarkan tabel yang saya berikan. Nanti di sini ada delta T yang kondisi awal dan suhu air, dan kemudian delta rho adalah jumlah dari nilai delta rho bertang dari kompensasi maupun bertang dari pengatur. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan nilai alpha T dalam satuan dolar per derajat Celcius. Itu kira-kira. Oke, sekarang saya stop share sebentar, kita lihat sudah sampai mana. Jadi untuk bertang kendali sudah sampai di 170,39, namun daya masih menunjukkan di sekitar 1 watt. Jadi kita tunggu sebentar. Ini bisa teman-teman lihat di kolom yang paling kiri, maaf, di kolom power meter yang paling kanan, yang periode, mungkin Mas Jel bisa diblok angkanya aja. Ya, periode ini adalah sama, ya mirip dengan reaktivitas. Hanya saja apabila reaktivitas melihat nilai dalam perubahan dari kekritisan, periode itu melihat perubahan nilai dari waktu yang dibutuhkan untuk naiknya daya sebesar E kalinya. Jadi mungkin teman-teman hafal dengan rumus aktivitas ya. A sama dengan A0 E min lambda T. Nah, kita besarnya E ini yang kita gunakan. Jadi 2,71 ya. Nah, reaktivitas dengan periode itu kurang lebih nilainya berbalik terbalik. Jadi kalau misalnya di reaktivitas yang nilainya besar itu adalah yang kita hindari, sementara di sini periode yang bernilai kecil adalah yang apa yang kita hindari. Seperti itu kira-kira. Jadi ini kita bisa lihat bahwa periodenya itu 19, nah itu masih bagus. Berarti dia itu kenaikan sebesar E kalinya itu dalam waktu sekitar 18 sampai 19 detik. Jadi terjadi kenaikan pada daya yang dibangkitkan, tetapi tidak terlalu cepat sehingga tidak menimbulkan bahaya. Kita tunggu dulu. Sekarang sudah hampir 1 watt ya, 1 kilowatt ya hampiran ya. Karena sudah memasuki ranah dari NP 1000. Nanti kalau misalnya kita sudah mencapai di tingkat daya 100 kW, nanti maka akan di sini akan kita matikan. Tapi kita catat terlebih dahulu beberapa parameter ini, dari beberapa parameter.
Oke, sekarang kita sudah sampai di sekitar 22 kW. Ini periodenya masih itu mungkin bisa diperkecil. Jadi teman-teman di sini perlu diketahui bahwa antara suhu dengan daya itu susul menyusul. Jadi umumnya suhu itu akan berada di belakang tingkat daya. Dan di sini teman-teman juga bisa mengamati reaktivitas negatif suhu secara kilas juga saat kita mencapai daya 100 kW, namun suhu dari Fe berada di bawah 100 derajat Celcius. Jadi ini kita ada di 95 ya. 95, batang kendalinya 45, suhu bahan bakarnya ada di 86. Ya kira-kira. Nanti akan kita bandingkan dengan saat suhunya ada di 130. Karena saya yakin bahwa pada kondisi seperti ini, suhu dari Fe akan terus naik menjadi sekitar 130. Jadi nanti meskipun di sini sudah dalam kondisi kritis pada daya 100 kW, namun karena suhu Fe-nya masih terlalu rendah, maka operator masih harus mengkompensasi kenaikan suhu dari Fe dengan menaikkan posisi dari batang kendali pengatur. Karena tanpa dilakukan kompensasi tersebut, nanti maka daya yang dibangkitkan oleh reaktor nanti akan perlahan-lahan turun. Oke, sudah di 125 dan tampaknya cukup stabil. Mungkin boleh naik sekali Mbak Ivana? Ya. Sedikit lagi. Oke. Sekarang bisa kita katakan kritis dengan tadi bahan bakarnya itu naik antara 85 dengan 130 dengan perubahan posisi dari awalnya 45 sekarang dia ada di 48. Itu adalah sekilas tentang reaktivitas negatif suhu yang kita amati secara perkembalian. Oke, saat ini operator akan mencatat terlebih dahulu nilai-nilainya sebelum kita mematikan sistem pendingin. Jadi di sini yang akan kita amati adalah posisi dari batang kendali 71 dan 48, jadi bisa kita isikan di sini. Batang kendalinya ini adalah 71 dan untuk yang pengatur adalah di 48. Kemudian perbedaan suhunya, kondisi awal suhunya adalah di 133 derajat Celcius. Nanti kalau teman-teman mau nilai yang lebih akurat, bisa mengambil data di website IRL. Nanti bisa lebih lengkap. Jadi mungkin sama seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu sekitar sebulan kemarin, saat kita melakukan operasi, setiap kita melakukan perubahan posisi maupun perubahan kondisi, kita harus tetap mencatat. Jadi ini sedang dicatat oleh Mas Jalu. Jadi sambil menunggu, teman-teman bisa membuat tabel serupa dengan apa yang saya buat di sini. Oke, sudah kita amati ya. Jadi memang suhunya di 133. Kemudian posisi batang kendalinya 71 dan 48, sementara dayanya adalah di 100 kW. Apabila semua sudah oke, kita bisa mematikan sistem pendingin primer dengan izin supervisor. Pak Nugro, kita matikan pompa? Oke, pompa akan kita matikan. Oke, kemudian kembali lagi ke overview. Oh iya, jamnya dulu, catat, tinggal ingat. Ya. Di sini teman-teman akan mengamati bahwa suhunya akan naik dan dayanya akan perlahan-lahan akan turun. Jadi awalnya dari 100, sekarang sudah di daya sekitar 90 kW. Sementara suhu Fe nanti akan naik menjadi
sekitar 140. Nanti kita lihat berapakah suhu tertinggi dari IFE dan berapakah daya terendah yang ditunjukkan oleh reaktor, yang dibagikan oleh reaktor. Jadi saat ini suhu tertinggi ada 142 ya tadi ya, sempat sekilas. 142,7. Dan nanti perlahan-lahan suhu IFE akan kembali turun ke sekitar 130. Karena suhu dari bahan bakar sudah turun. Maaf, dari daya yang dibangkitkan oleh bahan bakar sudah turun. Jadi ini kita amati bahwa suhu IFE sudah turun lagi ya, sudah sampai 139. Sementara daya adalah di 67. Oke, bisa kita catat sebentar. Jadi di sini suhu tertingginya di sini kita dapat suhu tertingginya adalah 142 derajat Celcius. Dan sementara untuk daya terendah di sini akan coba kita lihat pakai komputer yang satunya saja biar kita lebih akurat nilainya. Kita ada di 65,3 kalau nggak salah tadi. Ya. Kita enggak ya? Ya, kita ada di 65,2 ya daya terendah kita. Mungkin Mas Heru sudah dicatat? Sudah siap? 65,2. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan untuk mencatat kondisi akhir ya. Jadi sudah daya terendahnya 65,2. Kemudian suhu tertingginya dari 142. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kamera lagi ke sini. Dan suhu IFE kan sudah turun lagi ya, jadi 120-an. Hal ini adalah karena daya yang dibangkitkan oleh reaktor sudah turun ke sekitar 60-an, sehingga panas yang dibangkitkan oleh bahan bakar akan turun. Oke, karena kita sudah punya set datanya, maka di sini kita akan coba menaikkan batang kendali. Bagaimana? Menaikkan batang kendali untuk yang pengatur untuk kembali ke 100 kW. Kembali 100. Lagi. Oke. Terus dari 100. Namun kita harus melihat dulu dari suhunya. Karena kita harus mencapai suhu IFE yang stabil. Kita lihat di sini bahwa suhu IFE akan naik perlahan-lahan. Bila tadi di 140-an, maaf, di 130-an, sekarang sudah naik menjadi 144. Dimana di sini kita akan mencoba mencari nilai suhu IFE, di mana dia adalah stabil. Umumnya dia adalah di sekitar 160 sampai dengan 170 derajat Celcius. Nah, bisa teman-teman amati sekali lagi di sini bahwa karena kenaikan suhu IFE, daya akan turun lagi. Apabila awalnya tadi sudah sempat sampai dengan 100, sekarang daya sudah turun lagi sampai dengan sekitar 91 kW. Jadi terjadi penurunan daya sebesar sekitar 10%, hanya karena perubahan suhu dari bahan bakar. Sekitar 20-an derajat Celcius akan mengakibatkan penurunan daya sekitar 10%. Mungkin Mbak Ivana bisa naik lagi batang kendalinya? Pak, maaf Pak, itu penurunan dayanya itu otomatis atau gimana Pak dengan linear dengan suhu yang turun itu Pak? Nah, jadi perubahan daya ini diakibatkan karena perubahan sifat modulasi dari bahan bakar yang ada. Jadi mungkin di slide-slide yang tadi saya sampaikan tadi kan sudah menjelaskan ya, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi reaktivitas. Salah satunya di sini adalah yang utama di sini adalah pelebaran Doppler, Pak. Jadi dengan terjadinya pelebaran Doppler, itu tampang lintang serapnya itu akan melebar. Apabila seharusnya dia itu hanya terserap pada energi tertentu, namun karena dia melebar, dia itu akan menyerap lebih banyak neutron pada energi-energi lain, sehingga neutron yang diserap oleh bahan bakar U235 itu akan turun, sehingga akibatnya nanti jumlah fisi yang terjadi akan turun,
sehingga daya juga akan turun. Mbak Ivana mungkin boleh nanya lagi? Oke, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita tunggu dulu ya. Jadi ini adalah fenomena reaktivitas negatif suhu bahan bakar. Ini adalah utamanya tuh apabila kita bahas dari reaktor desain, itu adalah karena reaktor 3 itu adalah reaktor yang undermodulated. Jadi dengan kenaikan suhu itu akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan modulasi dari air dan juga komponen-komponen yang ada di dalam reaktor, sehingga dia akan mengakibatkan penurunan tingkat daya reaktor. Contoh reaktor yang overmodulated seperti yang saya sampaikan tadi adalah di Chernobyl, adalah ketika kebalikannya ini. Jadi ketika panas bahan bakar itu naik, justru dayanya adalah naik, sehingga itu adalah kondisi yang sangat berbahaya sekali. Oke, baik, mungkin bisa kita ambil sekarang saja. Jadi suhunya adalah di 170 derajat Celcius. Kayaknya sudah cukup stabil. Akan saya coba share screen layar saya. Di mana untuk kondisinya adalah suhu dari suhunya adalah 170. Kemudian kondisi batang kendali karena kita tidak mengubah ini akan menjadi di 71. Kemudian kita akan mencoba mengamati nilai dari batang kendali. Jadi awalnya tadi ada di 48, sekarang kita ada di 60,2. Gitu ya kira-kira ya. Jadi akan coba kita inputkan ke sini. 60. Dan di sini kita bisa mendapatkan nilai delta T, di mana delta T adalah selisih suhu antara sini dikurangi dengan yang sini. Sementara delta rho di sini kita mengambil nilai delta rho dari tabel yang ada di presentasi saya. Mungkin di sini Mbak Ivana bisa turun daya dulu sebentar, terus nanti dinyalakan pendinginnya, dikembalikan ke 100 sambil saya membantu menjelaskan. Regulatingnya turun. Jadi di sini Mbak Ivana akan mencoba mereset, jadi kita bisa segera mengambil set data yang kedua. Oke, di sini saya akan share screen dari presentasi. Jadi tadi kita dari 48 jadi 60 ya. Jadi apabila kita lihat di sini, ini adalah 48 di sini itu berarti ada di kisaran sekitar 1,025 ya kira-kira sampai dengan 60. 60 itu di sini sekitar nggak bisa 1,25 ya. Jadi 1,025 sampai dengan 1,25. Nah, di sini kita masukkan ke dalam Excel. Jadi di sini adalah 1,025 sampai di sini adalah 1,25. Sehingga kita bisa dapat di sini nilai delta rho-nya adalah di sini dikurangi dengan kondisi awal. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai alpha T sebesar 0, ini dibagikan dengan selisih suhu. Sehingga kita dapat nilai koefisien negatif suhu dalam satuan dolar per derajat Celcius sebesar ini. Atau kalau misalnya adalah biar lebih kelihatan, bisa kita ubah menjadi sen. Sen per derajat. Ya boleh. Jadi yang ini adalah dalam dolar, sementara ini adalah sen. Jadi $1 adalah 100 sen. Sehingga di sini kita bisa ubah ini adalah
kalikan dengan 100 biar lebih mudah Pak. Jadi perubahannya adalah sekitar 0,6 sen per derajat Celcius. Gitu ya. Sudah jelas? Sudah jelas ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya ini Mbak Ivana sudah meriset dari kondisi reaktor sehingga apabila kita tampilkan dari komputer proses kita sudah ada pada tingkat daya 70 kW sementara suhu UFE ada di 100 derajat Celcius. Ini nanti kita akan coba riset jadi kondisinya di daya 100 kW dengan suhu UFE sekitar 130 derajat Celcius. Oke, di sini untuk dataset yang kedua dan ketiga, saya mau minta bantuan dari teman-teman. Jadi yang sebelum saya tunjuk, saya mau minta volunteer dulu dong untuk ngambil dataset yang kedua dan ketiga. Ada volunteer mungkin? Ya Pak, Siapa nggih? Mas Rifki? Iya Pak. Oh ya, Mas Rifki mau melihat daya atau melihat suhu atau melihat posisi batang kendali? Suhu Pak. Gimana? Suhu ya? Iya. Oke, jadi nanti Mas Rifki melihat suhunya di 3 kondisi ya. Jadi di awal ketika suhu tertinggi dan juga kondisi akhir, gitu ya. Oke, ada lagi volunteer yang mau ikut serta? Oh, nggak ada volunteer, mungkin Mas Rifki boleh minta tolong tunjuk satu orang temannya. Arfi. Siapa? Arfiani. Aduh, maaf nggak kedengaran. Mungkin bisa diketik namanya di chat mungkin Mas Rifki? Arfiani Pak. Arfiani, oke. Arfiani, oh ya, Arfiani bisa dengar suara saya? Iya Pak, tapi masa di saya ini blur Pak, tuh angka-angkanya. Angka-angkanya blur. Boleh lihat di website IRL, bisa lihat? Oh iya Pak, oke. Bisa, oke. Mbak Arfiani lihatnya untuk yang posisi batang kendali ya? Iya Pak. Jadi Mas Rifki kan yang suhu UFE, Mbak Arfiani nanti lihat di IRL website nanti untuk posisi batang kendali yang kompensasi. Terus sekarang Mbak Arfiani saya minta nama temannya satu dong. Siapa gitu temannya? Mungkin Riko Pak. Riko, oke. Mas Riko bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Bisa. Oke. Mas Riko minta tolong mengamati nilai daya ya, Mas ya. Baik, Jadi Pak. kita memastikan bahwa kondisi kita dari 100 menjadi 100 dan juga kita mengamati berapakah nilai tingkat daya paling rendah yang kita amati di praktikum ini. Oke, jadi sebentar saya tak catat dulu sebelum kita ambil data. Jadi yang pertama ada Mas Rifki untuk mencatat nilai suhu dari UFE, kemudian ada Mbak Arfiani yang melihat dari posisi dari batang kendali yang kompensasi ya nanti ya Mbak ya, dan yang terakhir ada Mas Riko yang akan mengamati tingkat daya dari Nggak percuma ngambil grup cuma dimakan. tingkat daya dari reaktor. Oke, sudah stabil ya kayaknya ya. Jadi kita ada di sekitar 135, kemudian ada yang sudah sekitar 100 ya. Oke, untuk memastikan mungkin kita lihat dulu. Mas Riko, daya kita berapa ya Mas Riko ya? Saya tampilkan tiang kamera ini. Saya tag-nya di IRL ya Pak. Gak apa-apa Pak. Berapa?
di NP 1000 itu ada sekarang 100,8, untuk yang NLW2 itu 84. Kita ambil yang NP aja, Mas. Oh ya, NP ya Pak. Tadi 100,8 ya. 100,8 Pak. Oke, 100,8. Kemudian kita lihat posisi batang kendali yang kompensasi, Mbak Arfiani. Dari website mungkin. 70,6 Pak. 70,6. Kemudian untuk suhu saat ini Mas Rizky berapa suhu IFE? 136,1. 336,1. Oke. Sekarang kita akan coba mematikan sistem pendingin dan nanti akan kita naikkan batang kendali yang kompensasi. Oke. Jadi di sini sambil menunggu kita bisa catatkan sebentar di sini. Kondisi awalnya suhunya adalah 136,1. Kemudian batang kendali kompensasinya adalah 70,6. Dan dayanya adalah di 100,8. Kita coba lihat amati sebentar. Dayanya sudah mulai turun, sekarang sudah sampai 72 kW. Namun suhu EV-nya naik. Tadi katanya paling tinggi saya lihat di 144,2 ya. Mungkin Mas Rifki punya pendapat Mas Rifki ada pendapat lain? Suhu tertingginya berapa? Tadi 143 Pak kalau saya lihat. Oh, 143 ya. Kita pakai Mas Rifki aja deh. Suhu paling tingginya 143. Kemudian nanti Mas Riko silakan diamati berapakah daya yang paling rendah. Saya coba tampilkan yang sini. Sekarang kita masih di 66,1 tapi masih terus turun. Untuk mengetahui kita sudah stabil atau belum itu kita lihat di nilai di NLW2. Kalau misalnya dia masih sering negatifnya berarti dia akan cenderung kemungkinan akan turun lagi. Kalau misalnya dia sudah banyak positifnya maupun sudah tak terhingga berarti kita sudah stabil. Oke, kita sudah sampai di hampir sampai di daya terendah. Oke, kayaknya start lagi. Ya, kayaknya udah stabil. Mungkin Mas Riko berapa daya kita sekarang? 65,08 Pak. 65,08. Oke. Sekarang sudah dapat datasetnya semua, kita masukkan dulu. Jadi suhu tertingginya 143. Kemudian daya terendahnya kita ada di 65,08. Sip. Nanti akan kita coba bandingkan saat kita di kondisi air, dayanya harus mendekati sama dengan ini ya. Jadi supaya akurasi dari pengambilan datanya lebih akurat. Jadi memang istilahnya dalam tanda kutip 0,0 gitu ya. Oke, saya akan kembali ke yang kamera 3. Oke, sudah siap. Sekarang kita akan coba menaikkan batang kendali kompensasi sampai kita mencapai tingkat daya 100 kW. Silakan Mbak Ivana. Oh ya, sudah naik. Oke, ini sudah naik sampai dengan 100, tapi suhunya masih di 137 ya. Jadi kita tunggu dulu sampai nanti suhunya stabil di 160 sampai dengan 170. Kita tunggu sebentar. Mungkin Mbak Ivana bisa tinggal dulu biar bisa dilihat dia naik suhu sambil turun dayanya seperti apa. Biar bisa diamati lagi. Jadi kita lihat tadi suhunya di 145. Nah, ini sekarang dayanya sudah mulai turun lagi, sudah sampai 95. Sekarang 94. Jadi ini adalah terkait dengan desain reaktor ya. Jadi memang di sini Edward Teller sama Freeman Dyson yang mendesain reaktor 3 itu menginginkan sebuah desain reaktor yang aman untuk main-main anak SMA ya. Jadi mau naik turun batang kendali, mau nggak usah pakai pendingin itu reaktor tetap selamat. Memang itu cita-cita dari General Atomic ketika mendesain reaktor 3. Oke, boleh naik lagi Mbak Ivana? Jadi tadi turun ya, jadi daya naik 20 kilo
turunnya hampir 10%, gitu kira-kira. Oke, sekarang kita ada di 100, tapi kita tunggu dulu suhunya naik. Oke, sekarang ada di 162, 163 suhunya. Sini kita juga bisa lihat di karakteristiknya, kita lihat di periodenya negatif, jadi bisa kita naikkan lagi. Mungkin naik dikit lagi Mbak Ivana, tadi kan di 100,8. Jadi sebisa mungkin agak dekat gitu lah. Naik dikit lagi. Oke. Coba bandingkan di sini. Kita sekarang suhunya di 168, 169. Mungkin naik dikit lagi Mbak Ivana, boleh? Apakah dia sudah mendekati sama? Sudah 9,4 ya Pak? Dikit lagi? Ya. Nah, kita tunggu sini. Maksudnya biar yang tadi kan ngambil datanya kan di 100,8 terus, biar agak dekat sama yang. Oke, mungkin di sini mungkin kita mulai dari Mas Rifki. Berapa suhu yang paling tinggi yang dilihat? 172,4. 172,4 ya. 172,4. Terus kemudian Mbak Arfiani, berapa posisi batang kendalinya? 85, Pak. 85 pas? 85,4. 85,4, oke. Kemudian untuk tingkat daya, Mas Riko, berapa? Ini yang tertinggi ya Pak? Atau yang saat ini? Saat ini aja, nggak apa-apa. Untuk saat ini 99,5. Oke, 99,5 ya. Oke, akan kita isi. Jadi memang ini agak beda sedikit ya. Jadi karena memang dari di awal kita di 100,8, sekarang kita ambilnya di daya 99,5, jadi ada perbedaan sekitar 1,3 kW ya. Jadi nanti mungkin datanya agak sedikit berbeda. Jadi nanti itu bisa dibahas di laporan masing-masing. Jadi akan saya coba teruskan di sini. Jadi untuk suhu tadi Mas Rifki 172,4 ya. 72,4. Kemudian batang kendalinya ada di 85 ya tadi ya. Iya, Pak. 85. Terus untuk dayanya tadi di akhir di 99,5. Jadi memang ada beda 1,3 ya. Oke, sekarang kita akan coba isi di sini jawab taruhnya. Jadi saya ganti layar yang ini. Tapi di sini kita menggunakan yang batang kendali kompensasi, dan perlu dipahami bahwa untuk batang kendali kompensasi ini jaraknya adalah 2,5. Jadi kalau yang di sini yang regulasi, di ini jaraknya adalah 2 untuk masing-masing yang aksis yang kecil, sementara yang di sini ada 2,5. Jadi hati-hati dalam membacanya. Nanti teman-teman juga saat mengerjakan ini juga perlu agak berhati-hati ya. Jadi kan kira-kira kita punya nilai posisi batang kendalinya sama, tapi mungkin hasil terawangan teman-teman terhadap nilai reaktivitasnya mungkin agak beda-beda ya. Jadi awalnya kita di 70,6, jadi sekitar sini 70,6 itu berarti ada di sekitar 2,7 ya kira-kira ya di sini 2,71 lah kira-kira 2,71 sampai dengan 85. 85 adalah sekitar 3. Oke, sekarang kita coba
Di data pertama kita dapat nilai alpha T-nya adalah sebesar ini. Dan untuk data kedua alpha T-nya adalah sebesar mendekati 0,8. Jadi perlu dipahami di sini yang agak berbeda di sini adalah di kondisi awalnya ya. Jadi kita agak berbeda suhunya. Jadi mungkin nanti delta T dan delta R-nya jadi mungkin agak sedikit berbeda. Nanti mungkin total bisa dibahas di sini saat mengerjakan laporan. Ya, untuk dataset yang kedua. Sekarang kita akan mencoba ambil dataset yang ketiga. Di mana untuk dataset yang ketiga, saya mau minta tolong Mas Riko ya. Tadi Mas Riko belum sebut nama. Mungkin Mas Riko boleh minta nama temannya dong. Tunjuk ya Pak. Tunjuk. Oh iya. Mungkin Farid Pak. Farid Zaki. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Mas Farid bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Mas Farid pakai HP atau pakai laptop? Saya pakai laptop, Pak. Oke, mau pilih yang mana? Mau milih daya, mau milih suhu, atau mau milih posisi peta kendali? Suhu, Pak. Suhu, oke, Mas Farid suhu ya. Mungkin boleh Mas Farid coba. Ya, Pak. Ya. Oke, Mas Farid boleh minta nama temannya mungkin? Firdaus Stefan Nabawi, Pak. Siapa? Firdaus Stefan Nabawi. Ya Pak, saya. Oh ya. Stefan Nabawi mau yang daya apa yang daya atau posisi peta kendali? Posisi batang kendali aja Pak. Oke, Pak Stefan Nabawi yang posisi peta kendali. Dan kalau gitu minta satu orang lagi buat milih yang daya. Siapa temannya mungkin? Bentar ya Pak. Oh ya. Iqbal Syah Pak. Iqbal Syah, oke. Mas Iqbal Syah bisa mendengar suara saya? Ya Pak. Oke, Mas Iqbal Syah nanti ada ya Mas ya? Ya Pak. Oke, jadi Mas Farid tadi yang suhu, terus Mas Stefan Nabawi yang peta kendali, kemudian Mas siapa tadi maaf lupa? Iqbal masih. Iqbal Syah nanti yang daya. Ini mohon maaf kertasku kok nggak mau ditulis lagi ya ini, jadi kayaknya fokusnya Pak, ini yang saya amati yang batang kendali regulating kan Pak, yang regulasi kan? dulunya. Jadi regulating sama yang SIM. Oke. Jadi ini nanti kita akan kombinasi. Oke. Mas Farid tadi suhu, Mas Iqbal Syah tadi daya, Mas Stefan Nabawi yang batang kendali. Oke, sekarang kita sudah riset. Kita belum riset ya? Ya, sekarang kita akan coba riset batang kendali. Jadi kita turunkan dulu batang kendalinya. Dulunya. Nah, sudah. Nyalakan primernya. Kalau sudah oke. Nah, ini kalau mau melihat juga, ini karena ini nanti karena suhunya turun, teman-teman bisa melihat secara sekilas nanti akan naik secara sedikit tingkat daya yang dibangkitkan oleh reaktor. Jadi ini adalah kebalikan dari koefisien ganti suhu. Jadi karena suhunya turun, akibatnya dayanya naik. Nah itu kan agak double kan ya. Jadi tadi awalnya kita suhunya di sekitar 150. Sekarang karena sistem pendinginnya menyala, dayanya naik sekarang jadi 45 kW. Jadi naik sekitar 5% karena suhunya turun. Ini adalah kebalikan dari koefisien negatif suhunya. Ini adalah salah satu sifat dari inherent safety dari reaktor 3. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di reaktor 3 seperti yang di Kartini maupun di Bandung, jangan khawatir karena
inherent safety adalah salah satu yang melindungi kita dari saat bekerja. Tidak akan muncul tunjangan yang meningkatkan bahaya saat beroperasi. Oke, sekarang kita sudah di posisi batang dari 170/47 dengan daya sekitar 98, tapi suhunya masih ada di 107, 108. Saya tunggu dulu dengan suhunya 135. Oke, sebentar lagi. Suhunya masih naik perlahan-lahan. Oke, kita sudah sampai di 100 ya. Kita tunggu suhunya sampai stabil. Oke, mungkin saya minta bantuan dulu mungkin dari posisi batang kendali ya. Ya Mas Iqbal ya. Saya tampilkan yang ini dulu biar lebih jelas angkanya. Berapa Mas Iqbal ya posisi batang kendalinya? Saya Pak, Dapan Nabawi yang batang kendali Pak. Oh maaf, Mas Dapan Nabawi. Maaf salah sebut. Hah? Berapa Mas Dapan Nabawi? 48,4 Pak. Yang regulating, yang timnya 70,3. 48,4 dan 70,3. Oke, kita bisa input dulu di sini. Soalnya kita sedang menunggu yang ini stabil. 484 dan 70,3. Oh, betul. So. 48,4. Kan yang penting daya ke daya. Jadi oke. Mas Daya turun, jadi kita dayanya sekitar berapa ya sekarang? 99,5 ya. Oke. Sekarang mungkin kita lihat suhunya dulu. Mas Farid, sekarang suhunya berapa? Sekarang 134,3, Pak. 134,3. 134,3. Oke, sekarang kita lihat daya supaya akurat. Kita pakai yang ini. Mungkin masih bawah ya, berapa dayanya? 98,6, Pak. 98,6, oke. Oke, jadi memang kita tidak di 100 ya, tapi kita 98,6, jadi nanti kita coba amati nanti pengaruh bedanya sedikit. Oke. Sekarang kita akan mematikan sistem pendingin primer. Jadi nanti minta tolong Mas Iqbal Syekh mengamati daya terendahnya berapa, dan juga Mas Farid mengamati suhu tertingginya berapa. Oke, silakan Mas Jalu dimatikan dulu sistem pendingin primernya. Oke, sekarang kita coba lihat. Suhunya sudah naik sampai 141 ya tadi ya. Mungkin di 142. Mungkin Mas Farid nanti suhu tertingginya berapa ya? Tadi saya 143,9, masa ada 144. Masih belum, masih naik. Oke, kayaknya sudah mulai turun. Berapa Mas Farid? Suhu paling tingginya berapa? 144,3. 144,3.
Oke. Sekarang kita gantian ke Mas Iqbal ya, mengamati daya. Untuk lebih akurat pakai yang sini. Ini karena kita lihat periodenya masih negatif kan berarti dayanya masih turun ya. Jadi nanti kita tunggu sampai dia sudah tak terhingga dan lebih banyak positifnya dikit. Masih turun perlahan-lahan. Oke, kayaknya sudah stabil. Berapa Mas Iqbal ya dayanya kita? 65,3. Oke. Sekarang kita coba ganti ke sini. Kita akan menaikkan kombinasi. Namun di sini karena untuk kombinasi kita akan mencoba menggunakan dua buah batang kendali. Tadi kan yang pertama kan antara 48 sampai 60 dan yang kedua antara 70 sampai dengan 85. Nah, tadi kan saya sudah minta tolong teman-teman yang lain sudah menyebut nama, tapi Mas Halsyah belum ya tadi ya? Iya, Pak. Nah, sekarang saya minta Mas Iqbal Syah sebut angka antara 50 sampai dengan 58 untuk posisi batang kendali pengatur. 56. 56? Oke. Iya. Jadi nanti kita akan menaikkan yang regulating sampai dengan 56 dan nanti yang kompensasi akan mengikuti untuk sampai dengan 100 kW. Itu bagaimana? Oh ya. Oke, jadi kita akan menaikkan batang kendali yang maaf, perbedaannya bagus. Oke, yang batang kendali pengatur naik jadi 56, kemudian kompensasinya sampai dengan 100. Oke. Dan yang kompensasi sampai dengan 100. Tapi kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu karena ini kan suhunya masih rendah ya, jadi masih di 120. Jadi ini kita tunggu dia agak stabil dulu. Nanti dayanya kan akan turun ya seperti kayak tadi. Nanti akan kita naikkan perlahan-lahan setelah suhunya bahan bakar naik. Enggak boleh naik dikit Pak ya? Oke, kita tunggu dulu. Oke, kayaknya boleh setengah jam. Oke, sekarang kita coba amati dulu. Mungkin dari tingkat daya dulu, mungkin Mas Iqbal Syah dulu. Sekarang dayanya berapa kita? 99,5, Pak. 99,5 ya, jadi cukup mendekati dengan kondisi daya awal ya. Cuma beda 0,9 dibandingkan yang tadi. 99,5. Oh, ini turun lagi kayaknya.
Kita ambil yang 11,2 aja ya Mas ya. Iya, Pak. Oke. Terus sekarang Mas Davamsyah, Mas Davan Nabawi, Iya, Pak. untuk batang kendali berapa sekarang kita? 56 dengan 73,5, Pak. 73,5 sama 56. Oke, Iya. sekarang untuk suhu kita minta tolong Mas Farid, suhu kita berapa? 171,4 Pak. 171,4. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa mungkin shutdown aja Pak ya. Sekarang shutdown aja ya. Oke, untuk shutdown, nah ini kita turunkan batang kendalinya dulu sebelum kita bisa menyalakan itu. Oke, sekarang kita sudah mematikan. Oke, sekarang kita akan coba input bersama-sama di sini. Jadi tadi daya rendahnya kita di 6. Oh, maaf. Ini 65,3. Kemudian kondisi akhirnya kita daya-nya tadi ada di 99,3 ya. Oh, 99,2 karena lebih mendekat, lebih sudah sempat turun. Kemudian suhunya tadi kita berada di 171,4. 171,4. Kemudian batang kendali kompensasi tadi ada di 73,5. Kemudian batang kendali pengatur ada di 56,0. Nah, sekarang di sini kita bisa kita amati dari memangnya lah. Oke, sekarang kita akan mengisikan nilai-nilai ini jadi 70,3 sampai dengan 73,5. Kita lihat dari tabel yang ini. Ya, 70,3 itu berarti dia sekitar 2,75 ya kira-kira ya. 2,71 ya kira-kira ya. Sama dengan 7,73. Sekitar 2,8. 2,8. Ya. Oke, sepakat ya. Sini 2,8. Sini 2,7. Tadi kan sebelumnya kan 7,1 kan? Biar agak beda sedikit. Sementara di sini untuk yang pengatur kita coba share screen lagi untuk yang jadi dia dari 48 jadi sekitar 1,01 ya kira-kira ya. 1,01 sampai dengan 56. Pas itu berarti 1,19 ya kira-kira ya. 9 sampai 1,1. Jadi di sini bisa kita isi sisi suhunya. Dan juga selisih reaktivitasnya. Karena ini sudah 2 berarti juga kurung. Dan maaf. Kurung ditambah dengan dan sekarang kita punya nilai alpha T sebesar ini dibagi dengan ya maaf
Iya benar. Reaktivitas dibagi dengan 10. Dan kita dapat nilai alpha T dalam sen per derajat Celcius sebesar dikali 100. Jadi ini ya nilainya bisa kita bandingkan. Jadi ini agak outlier, jadi nanti mungkin teman-teman bisa analisis, bisa dibandingkan lagi. Kayaknya ini angkanya terlalu besar ya tadi. Jadi mungkin pengamatan kurang pas. Jadi yang ini memang dengan ini lebih teliti bisa angkanya dimendekati ya. Jadi kita bisa dapat nilai dari koefisien negatif suhu untuk 3 ini. Jadi yang satu itu antara 0,6 sampai dengan hampir 0,8. Dengan yang ini lebih mendekat antara 0,8 sama 0,75. Jadi sekitar segini. Nanti silakan teman-teman bahas di laporan. Saya save dulu. Ini kira-kira teman-teman sudah mencatat sendiri atau mau saya share dulu untuk hasil Excel-nya saya? Boleh di-share, Pak. Boleh di-share, Pak. Ya, Baik. Pak. Saya share chat ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanya dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti, mohon maaf, saya belum rename. Nama saya Akbar dari Almek 2019, Pak. Nah, saya izin bertanya, Pak. Ini berarti laporannya itu, nanti pembahasannya itu kita cukup dalam melingkupi ini ya, hasil reaktivitas sama posisi yang tadi kita catat, habis itu di apa istilahnya dibandingkan dengan yang ada di grafik itu. Ya, jadi kan apa namanya? Teman-teman kan tadi kan sudah saya share ya, yang PPT saya nanti saya share di grup aja ya. Tadi kan ada grafik yang sebentar. Grafik yang ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman agak kesulitan mengkonvert ke data KPK, mending nggak usah juga nggak apa-apa. Ini kalau misalnya mau untuk nilai tambah silakan. Soalnya ini beda satuan ya. Kalau kan tadi dalam sen per derajat Celcius kan ya. Kalau yang ini kan delta KPK per derajat Celcius. Kalau teman-teman tahu caranya nanti silahkan dicoba. Nanti dibandingkan dengan ini. Tapi kalau misalnya tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah dapat nilai reaktivitas negatif suhunya ya. Jadi kira-kira berapa nilainya. Jadi dalam sen per derajat Celcius boleh. Kalau dolar kayaknya agak kecilan deh. Jadi sebenarnya untuk mengkonversi dari dolar ke delta KPK itu adalah dengan cara kita kalikan dengan faktor beta. Atau faktor beta itu adalah 0,0069. Jadi yang satuannya dolar, nanti tinggal dikalikan saja sama 0,0069. Saya coba tuliskan aja ya. Saya contohkan satu. Nanti kalau misalnya mau di delta KPK kan semua ya boleh. Kalau enggak dalam satuan dalam satuan yang tadi juga nggak masalah. Saya malah dari Excelnya. Saya coba share screen lagi ya. Jadi ini kan alpha T dalam Celsius ya. Ini dalam ini DK per K. Ini DK per K per Celsius. Jadi untuk menghitung dari dolar ke delta KPK adalah dengan cara ini, yang adalah satunya dalam dolar, itu kita kalikan dengan 0,0069. Jadi ini adalah faktor dari yang dilepaskan oleh delay neutron atau neutron kasib. Ya ini mungkin agak terlalu jauh, tapi yang penting teman-teman bisa dapat yang dalam satuan dolar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba dicarikan delta KPK dan di sini juga lebih baik.
adalah salah satunya contohnya. Nanti teman-teman silakan kalau misalnya mau mencoba silakan. Nanti ya bisa jadi nilai tambah, tapi kalau misalnya enggak, tidak wajib, enggak apa-apa. Ini saya tutup dulu. Save. Terus kemudian ini saya coba share di chat. Tapi gimana ya saya ini ada. Ini yang di sheet 2 ya. Ini kebetulan saya habis jadi asisten untuk yang teknik nuklir. Jadi yang sheet 1 di teknik nuklir, yang teman-teman asisten ada di sheet 2. Sudah saya kirimkan di chat. Gitu ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Bila tidak ada, mungkin demikian praktikum kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua yang sudah, terutama yang sudah menjadi membantu kita untuk mengambil data. Apabila ada kurang maupun salah itu dari saya, kami mohon maaf. Saya tutup praktikum kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.